Asyhadu an la ilaha illallah war-Rahman wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khatamun nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, di mana Rasulullah setiap malam turun malaikat Jibril untuk bertadarus ya, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Seperti yang disampaikan Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Apa tujuannya? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu kita sebagai seorang mukmin, mungkin kita sudah usia 20 tahun, 19 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sudah harus sebenarnya menjadikan Quran ini ya, sebagai sesuatu teman kita, sahabat kita dalam berinteraksi. Mungkin yang sering kita lakukan adalah khataman Al-Quran. Ya. Khataman Al-Quran. Itu benar. Termasuk tadarusil Quran di masjid-masjid. Ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum, sekelompok orang di satu rumah dari rumah Allah, yaitu masjid atau mushola. Ya. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballahi, mereka membaca ayat-ayat Allah. Yatlu, memang membaca. Tapi ada tambahan, wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mempelajari. Mungkin mengingatkan kalau salah panjang pendeknya. Mungkin suatu saat ini artinya seperti ini, sehingga saling memahami, saling mempelajari di situ. Bukan ngaji dewi-dewi kalau sing nyimak, ya. Kalau terjadi atau ada sesuatu kegiatan semacam itu, ya, orang berkumpul di masjid, membaca Al-Quran, saling menyimak, ya. Maka kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini, ya, hadis qudsi itu hadis pertama yang harus yang kualitasnya paling baik setelah hadis dari Rasulullah yang sahih yang lain. Illa nazalat alaihimus sakinatah. Yang pertama, kalau ada kelompok semacam itu, ya, akan diturunkan ketenangan dalam hati mereka. Banyak di zaman yang modern ini orang yang gelisah, sedih. Kalau mau bertadarus di masjid seperti orang-orang yang kita, anak-anak yang kita dengar itu, dan menyesuaikan dengan hadis Rasulullah ini, saling mengingatkan, saling mempelajari, ya, akan diturunkan ketenangan. Siapa sih yang tidak ingin ketenangan hidup? Setiap orang pasti ingin tenang hatinya. Tidak hanya itu saja. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah. Jadi wa ghasyiyatuhum ar-rahmah juga akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, penuh kasih sayang dari Allah, disayangi Allah.
Jadi di sini tadi kumpul di masjid ya, bukan di rumah ini. Hadis ini min buyutillah, di masjid. Kemudian wahafathumul malaikah, dan mereka dikelilingi para malaikat. Jadi anak-anak kita yang tadarus di masjid, yang saling menyemak itu, ya, diberikan ketenangan, diberikan rahmat Allah, kemudian dikelilingi para malaikat. Itu suatu nikmat yang sangat hebat. Ya. Sehingga ya seharusnya generasi tua memberikan kesempatan kepada generasi muda. Kadang di satu masjid itu ibu-ibu itu sendiri, ya tanpa speaker, mereka ngaji sendiri saling menyimak. Ya, walaupun ada yang mengatakan kalau wanita itu sholatnya paling bagus dalam rumah gini-gini, tapi dalam kajian sebagian ulama, ya, kalau zaman Rasulullah dulu memang sangat berbahaya. Dan sekarang kalau masjidnya cuma di depan rumahnya aman, nggak ada apa-apa, banyak satpam di situ, dan ibunya tidak macam-macam, ya cuma ingin zikir pada Allah di masjid. Apalagi kalau sudah ya 40 ke atas, sudah ingin mendekat Allah, nggak usah macam-macam. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya dikelilingi malaikat, ditambah kata Allah, ya kata Rasulullah, wa dzakarahumullah fiman indahu, dan akan diumumkan oleh Allah, diviralkan oleh Allah di masyarakat langit, ya di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang viral di dunia aja dapat cuan banyak ya. Dolar sudah gak usah, sekarang pakai cuan. Ya. Tapi ini Allah yang memviralkan. Mungkin orangnya ya jualan bakso di pinggir, di pojok, kadang juga baksonya mungkin kurang laris. Tapi ternyata orang itu ahli tadarus. Sehingga nanti diviralkan oleh Allah. Mungkin dia tidak viral di dunia, tapi viral besok di langit. Dengan membaca Al-Quran. Apakah sudah kita lakukan ya? Nah, tanyakan pada diri sendiri. Pokoknya jangan sampai hal sesuatu ini melalaikan dari mengingat Allah, zikir kepada Allah. Karena ada satu ayat dalam surat Toha ayat 124 sampai 127. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa a'rada 'an dzikri, yang berpaling dari mengingatku, ya, mengingat Allah, fa innahu ma'isyatan dhanka, akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ya, dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Jadi besok di akhirat yang gelap itu, orang aja kalau rumahnya gelap, ya gelap, terus gak ada lilin, aduh repotnya Mas Allah. Ini di padang mahsyar yang gelap gulita, ya di akhirat yang gelap gulita, orang akan sesuai amalnya, gak punya cahaya, malah dibutakan lagi oleh Allah. Sampai mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku di sini dalam keadaan buta? Aku di dunia dulu itu melihat, punya mata ya Allah. Bahkan saya di dunia tidak pakai kacamata terang. Kenapa sekarang saya buta? Jawab Allah dalam surat Toha ini, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah berkata, demikian juga kata Allah, atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, Al-Qur'an kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Tidak pernah sempat baca Quran, sempatnya bawa HP saja. Lihat sesuatu selain Al-Quran, tidak pernah dalam hidupnya. Itu jarang sekali. Wa kadzalika yauma tunsa. Makanya sekarang aku butakan kan, aku lupakan kalian. Tidak aku kasih tolong kalian. Nauzubillah summa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayatillah. Demikianlah balasan Allah terhadap orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhannya.
Wala'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sungguhnya siksa akhirat itu ya sangat pedih dan kekal. Kalau hukuman dunia itu kan terbatas. Ya, malah hukuman dunia ada orang ceritanya mau hidup enak ya gak punya makanan apa, dia bunuh orang, akhirnya bisa makan di penjara gitu ya. Kalau hukuman Allah, ya Allah sangat berat. Al-Quran banyak cerita itu. Ya sesekali kita luangkan waktu untuk, kalau sudah pernah khatam Quran 2 kali, 3 kali, coba baca pemahamannya. Gak ada alasan gak bisa lihat sekarang Quran itu diciptakan bermacam-macam. Cuma satu, kalau gak ngerti, paham artinya, tanya kepada ahlinya. Ya, tanya kepada ahlinya. Ustadz, gurunya, itu penting. Jangan ngartikan sendiri, ngambil sendiri, nanti malah salah. Ya. Habibie, Bapak Profesor ya, B.J. Habibie, itu seorang teknokrat, orang teknologi yang bisa menciptakan pesawat terbang. Di akhir hidupnya, ya, di akhir hidupnya dia mengatakan, saya seorang hamba Allah yang dicipta oleh Allah, saya menguasai teknologi. Alhamdulillah, saya bangga itu. Ya, anak-anak saya sudah sukses semua, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan gaji tinggi dan sebagainya. Tapi saat ini mereka kan sudah rumah tangga sendiri-sendiri ya. Saya begitu sedih. Ya. Istri sudah pergi. Sekarang saya sendiri. Semua keluarga, semua anak-anak saya bersama keluarganya. Suatu saat ketika anak-anak kita sudah menikah, kita akan posisi sendiri. Itu kalau kita tidak bisa berteman Al-Quran, sangat sedih hidupnya. Malah Pak Habibie mengatakan, andai kata saat itu saya suruh memilih antara ilmu teknologi dengan ilmu agama. Ini dari Pak Habibie loh. Ya. Saya akan memilih ilmu agama. Kadang kita bangga anak kita di ITS gini-gini, tapi anak kita tidak bisa ngaji. Begitu tua ya, mereka tidak mengerti, tidak bisa menghargai kita. Ya, mereka sibuk sama keluarga, kita dilupakan. Sebagaimana mereka melupakan Allah. Ya. Makanya tadi ayat yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu jadikan hartamu, anakmu itu yang melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Jangan sibuk dengan anak istri terus lupa Allah. Suatu saat kita harus menyendiri di kamar. Bilang, "Ma, aku coba semacam kalau Rasul di Gua Hiro. Aku mau berzikir pada Allah, Ma, jam sekian sampai jam sekian." Kalau saya lagi yang ngarang ceramah ini saya bilang, "Ma, aku ngarang ceramah jadi diganggu." Ya istri saya tak gitu kan. Supaya paham. Ya, kita sedang berdiskusi dengan Allah. Kita sedang merenung dengan ayat-ayat Allah. Nah. Jadi mengatakan, andai kata saya suruh memilih, kata Pak Habibie ini, yang orang yang sangat bangga dengan anak-anaknya yang sukses, saya akan milih ilmu agama. Ini artinya kalau sampai itu punya anak 3, salah satu taruh pondok, supaya ngerti agama dan bisa memberikan pencerahan pada anak-anaknya yang lain. Kalau sudah di pondok, amalkan ilmunya. Ya, jangan disimpan sendiri. Walaupun dengan menjadi guru TPQ. Inilah renungan singkat, semoga bermanfaat. Saya berharap kita bersama keluarga senantiasa dikumpulkan oleh Allah bersama Al-Quran. Dan Al-Quran besok datang. Ya, kata pesan Rasulullah. Ya, jadi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Quran karena besok Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kiamat termasuk kematian. Kematian itu kiamat kecil. Berarti dikubur juga akan berikan syafaat. Akan datang menolong kita. Al-Quran yang kita senantiasa berdiskusi dengannya. Karena Al-Quran adalah makhluk Allah yang selalu mengingatkan kita dan banyak bicara itu Al-Quran. Tapi makhluk yang mengingatkan kita tanpa banyak bicara, cukup melihat, yaitu kematian. Ini 2 nasihat yang Allah berikan sama kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.